Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 dari Universitas Airlangga dari program studi Teknologi Radiologi Pencitraan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alat ukur radiasi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Farah Baratu Prasputri sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Rekan saya yang bernama Ajeng Putri Pradika dengan NIM 21, Amanda Salsabila dengan NIM belakang 22, Andira Ervali Putri dengan NIM belakang 24, dan yang terakhir Yola Solihatul dengan NIM belakang 50. Kira-kira apa sih alat ukur radiasi itu? Nah, yuk disimak. Alat ukur radiasi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jumlah paparan yang diterima oleh area ataupun individu. Alat ukur radiasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alat ukur radiasi secara area atau dosimeter area, dan yang kedua adalah alat ukur radiasi secara perorangan atau dosimeter perorangan. Lalu, apa sih dosimeter perorangan dan area itu? Dosimeter area adalah alat ukur radiasi yang digunakan untuk mengukur jumlah paparan pada sebuah area. Sedangkan untuk dosimeter perorangan adalah alat ukur radiasi yang digunakan untuk mengukur jumlah paparan yang diterima oleh setiap individu. Sekarang udah pada tahu kan apa itu alat ukur radiasi? Selanjutnya adalah jenis-jenis alat ukur radiasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi PENDOS. PENDOS sendiri merupakan dosimeter atau alat memantau radiasi yang digunakan di instalasi radiologi untuk mengukur jumlah paparan radiasi yang diterima oleh pekerja. Lalu PENDOS merupakan salah satu dosimeter yang digunakan dan diperuntukkan pada perorangan. Selanjutnya, dosis individu dari obat dan perangkat. Dosis yang tepat adalah masalah utama dari geriatri dan pediatri yang saya kutip melalui jurnal Breakthrough dan BOS 2007, Standing dan Value 2005, dan Stegeman et al. 2010, serta dalam pengobatan pribadi. PENDOS sebenarnya merupakan detektor kamar ionisasi, sehingga prinsip kerjanya sama dengan detektor isian gas, akan tetapi tidak menghasilkan tanggapan secara langsung, karena muatan yang terkumpul pada proses ionisasi akan disimpan seperti halnya suatu kapasitor yang dikutip melalui Occam Clause tahun 2016. Ada dua jenis PENDOS, yaitu PENDOS digital dan juga PENDOS analog. Nah, prinsip kerjanya menggunakan ionisasi gas. Ketika radiasi menyentuh ion positif dan ion negatif, akan timbul beda tenggalan. Maka, jarum akan bergerak sehingga dapat terbaca oleh sistem digital. Selanjutnya, cara pembacaan PENDOS. Cara pembacaan PENDOS analog dan juga PENDOS digital sangat berbeda. Untuk PENDOS analog, lihat terlebih dahulu faktor kalibrasi yang tertera pada dosimeter. Selanjutnya, lihat cerebong yang ada pada PENDOS analog dan arahkan ke cahaya untuk dapat melihat hasilnya. Untuk PENDOS digital sendiri, tertera langsung pada layar, dan selanjutnya jika terdapat alat digunakan alat petunjuk angka, maka dapat dicatat terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukan pengekposan, dapat dilakukan pengurangan jumlah radiasi yang diterima oleh PENDOS dan radiasi background. Hasil dari perhitungan tersebut diakui sebagai jumlah radiasi yang diterima oleh tubuh. Dosimetri termoluminensi atau disingkat dengan TLD adalah salah satu alat yang biasa digunakan untuk mengukur atau memantau dosis eksternal yang dialami oleh pekerja. Dosimetri ini termasuk dosimetri perorangan. Dosimetri ini ditemukan pada tahun 1954 oleh Profesor Farrington Daniels dari University of Wisconsin Madison. Berikut ada prinsip kerja TLD. TLD ini menggunakan kristal anorganik termoluminensi, misalnya bahan LiF atau CaSO4. Nah, bahan tersebut disisipi oleh unsur lain yang akan mengganggu bahan kristalnya, sehingga tercipta elektron trap.
Bila material tersebut dikenai radiasi, maka energi radiasi akan diserahkan kepada elektron yang berada di pita valensi dan membuatnya bergerak ke pita konduksi. Pada saat elektron akan kembali ke keadaan dasarnya, elektron akan terjebak dan informasi tetap tersimpan sampai dosimeter itu terbaca atau dibaca. Dalam pembacaannya dilakukan pemanasan pada temperatur yang tertentu untuk melepas elektron yang terjebak dan kembali ke keadaan dasar dengan melepas percikan cahaya. Kemudian percikan cahaya tersebut dideteksi menggunakan PMT atau photomultiplier. Pada siklus pembacaan TLD dibagi menjadi preheat atau pemanasan awal, integrasi sinyal dan annulingnya. Selama pemanasan awal, dosimetri dipertahankan selama beberapa detik pada temperatur konstan yang cukup untuk menghilangkan semua sinyal yang bertemperatur rendah. Kemudian, temperatur dinaikkan ke nilai yang maksimum pada periode tersebut. Sinyal TL dari dosimetri yang telah diintegrasi untuk memberikan sinyal yang relevan dengan dosis, interval integrasi atau penggabungan temperatur yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Annealing ini berdosimetri dalam oven digunakan untuk menghilangkan semua sinyal yang tersisa, sehingga mengatur dosimetri dari nol. Parameter pembacaan siklus berikut tergantung pada bahan TLD, dari reproduktivitas yang baik sangat penting untuk mencapai hasil yang akurat dengan menggunakan reader yang sama untuk dikalibrasi dan pengukurannya. Prosedur kalibrasi TLD, yakni yang pertama adalah lakukan annealing TLD selama 1 jam pada suhu 400 derajat Celcius, kemudian lanjutkan selama 2 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Proses tersebut untuk membersihkan sisa-sisa energi yang tersimpan. Nah, yang kedua, lakukan kalibrasi dengan sumber radiasi standar dengan dosis radiasi yang sudah ditentukan selama Celsius Gray. Yang ketiga ada dinginkan TLD selama 15 menit. Kemudian baca TLD dengan TLD reader dan catat hasilnya. Yang kelima, lakukan annealing TLD seperti langkah yang awal sebelum TLD digunakan kembali. Dan yang terakhir, baca TLD dengan TLD reader dan catat hasilnya. Hasil bacaan dikali dengan otomatis. Oke, selanjutnya ada film pitch. Di sini film pitch merupakan salah satu alat ukur radiasi yang digunakan untuk mencatat dosis yang terdiri dari dua bagian, yaitu film fotografi dan holder. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui bahwasannya ada film pitch dan holder serta processing film pitch. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembentukan gambaran pada film pitch. Yang pertama, emulsi terdiri dari kristal ionik Ag+ dan Br+ dalam sisi kubus. Kehadiran impuritas mengganggu permukaan kubus yang membentuk sensitivity spek atau yang biasanya kita sebut dengan bintik sensitif. Kita lambangkan dengan Br- plus Hf yang akan mengemulsi menjadi Br plus E-. Atom Br diserap oleh gelatin yang mengakibatkan emulsi melekat pada dasar film. Elektron terperangkap oleh sensitivity spek dan menarik bermuatan positif ion Ag+, sehingga menjadi atom Ag. Kristal dengan atom Ag pada permukaannya disebut dengan latent image. Proses pengembangan film ini dengan cairan alkalin mengurangi Ag+ dan meninggalkan Ag dan membentuk noda grain pada film. Film difiksasi dan diperkuat dengan larutan asam lemah. Kristal yang terbentuk tadi tidak mengandung latent image, dicuci dan menghasilkan daerah terang dalam film. Bila waktu antara pembentukan latent image dengan pengembangan terlalu lama, maka beberapa kristal kembali ke kondisi semula, mengakibatkan citra vintage itu meluruh. Bila developer sangat kuat, kristal tanpa latent image juga ikut dikembangkan. Film yang tidak terkena paparan bila dikembangkan, maka beberapa kristal itu menimbulkan kehitaman yang biasanya kita sebut dengan fog, FOG atau kabut. Tingkat FOG meningkat
dengan kondisi pengembangan yang tidak sesuai dengan dipengaruhi suhu developer yang terlalu kuat. Tingkat kehitaman film ini berbanding lurus dengan paparan radiasi atau dosis yang memiliki rentang ukur sampai dengan 10 mikrosievert. Dosimeter film ini hanya dapat digunakan sekali selama periode 1 bulan dan tidak dapat digunakan kembali. Surveimeter. Surveimeter termasuk dalam dosimeter area. Surveimeter merupakan instrumen portable yang digunakan untuk memantau tingkat radiasi di dalam dan di dekat laboratorium di mana terdapat bahan radioaktif atau sumber radiasi lainnya. Prinsip kerja surveimeter yaitu menggunakan detektor Geiger-Müller dan detektor sintilasi. Detektor Geiger-Müller bekerja dengan cara mengionisasi gas di dalam tabung detektor ketika terkena radiasi dan menghasilkan sinyal listrik yang dapat diukur oleh surveimeter. Sedangkan detektor sintilasi bekerja dengan cara mengubah energi radiasi menjadi cahaya, dan cahaya tersebut diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur oleh surveimeter. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan surveimeter ada 3. Yang pertama, periksa sertifikat kalibrasi. Sertifikat kalibrasi terdapat tanggal kadaluarsa dan faktor kalibrasi. Jika tanggal kalibrasi telah melewati tanggal saat ini, maka alat tersebut tidak boleh digunakan lagi dan harus dikalibrasi ulang. Sedangkan untuk faktor kalibrasinya harus berada di rentang angka 0,8 hingga 1,2. Yang kedua, periksa baterai. Periksa baterai harus dilakukan untuk menguji kondisi catu daya tegangan tinggi detektor. Tegangan catu yang baik akan memberikan detektor peka atau sensitif terhadap radiasi yang masuk detektor. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan faktor pengali dan tampilan surveimeter. Faktor pengali dan tampilan surveimeter harus menunjukkan satuan dalam mikrosievert per jam. Alat ukur radiasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk PENDOS, kekurangannya adalah ketelitian rendah, tidak dapat menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Kelebihan dari PENDOS adalah dapat dibaca langsung dan konstruksinya sederhana. Untuk TLD atau Thermoluminance Dosimeter, kekurangannya adalah data pengukuran hanya dapat dibaca 1 kali, membutuhkan tempat penyimpanan yang stabil, sensitif terhadap cahaya, serta memiliki efek fading. Untuk kelebihan dari TLD adalah dapat digunakan dalam waktu yang lama, fleksibel untuk pengukuran ekstremitas, dapat digunakan berulang-ulang, dan tidak mengalami saturasi kecuali pada dosis yang sangat tinggi. Yang ketiga ada film batch. Kekurangan dari film batch adalah sekali pakai, range pembacaan hanya 1 bulan, dan pembacaan dosis memerlukan alat yaitu densitometer. Kelebihan dari film batch adalah sifat akumulasi yang baik dan dapat mengukur dosis tinggi. Yang terakhir ada surveimeter. Kekurangan dari surveimeter adalah harga relatif mahal dan ukuran yang lebih besar dibanding PENDOS dan TLD. Kelebihan dari surveimeter adalah fleksibel dalam penggunaannya, akuisisi data yang cukup mudah, dan mudah dalam penyimpanan dan merawatnya. Kesimpulan pada presentasi kali ini ialah yang pertama, dosimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur paparan radiasi yang diterima oleh individu dalam lingkungan radiasi. Dosimeter memiliki bahan, tingkat sensitivitas, dan juga respon energi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan material, ketebalan, holder, filter, energi, arah radiasi datang, dan juga jenis radiasi yang mengenainya. Hal ini yang menyebabkan perbedaan karakteristik dari setiap dosimeter. Dalam penggunaan dosimeter, diperlukan dosimeter yang memiliki sensitivitas yang tinggi saat pengukuran keakuratan dosis yang diterima oleh tubuh manusia, agar bisa mengontrol dan menghindari radiasi secara berlebihan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata,
Mohon dimaafkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.